Nah, pagi ini saya mau membawa kita kepada satu tema, satu kata di dalam teks Alkitab yang sudah kita kenal sama-sama, yaitu Eben Haazer. Ya, sering juga disebut Ebenezer atau Eben Haazer. Ya, nah, kata ini saya ambil dari 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Saudara boleh buka Alkitab saudara di 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Ya. Sudah dapat? 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Ya. Ini adalah kisah bagaimana Samuel pada waktu itu, ya, Alkitab mengatakan dia menjadi imam dan hakim di tengah-tengah bangsa Israel. Dan pada waktu itu saudara, Israel selalu berhadapan-hadapan dengan musuh bebuyutannya, yaitu Filistin. Ya, dan jika diadakan sebuah perbandingan, maka antara tentara Filistin dengan tentara Israel, ya, walaupun sebenarnya Israel tidak memiliki tentara, ya, itu adalah dua kelompok yang tidak seimbang, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika kita pernah bertemu dengan kisah Daud dan Goliat, ya, Goliat mengejek barisan tentara Israel, ya, mengejek. Kenapa mengejek? Karena memang di mata Goliat Israel itu tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Ya, dibandingkan Filistin, Israel sangat-sangat tidak berarti, saudara, secara ketentaraan, secara manusiawinya. Nah, tetapi kalau kita baca di 1 Samuel pasal 7 ayat 12 ini dikatakan seperti ini, saudara. Mulai mungkin ayat 10, ya. Sementara Samuel mempersembahkan kurban bakaran itu, orang Filistin maju memerangi orang Israel. Tetapi hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin dan mengacau balaukan mereka. Mereka terpukul kalah di hadapan Israel. Orang Israel keluar dari Mispa mengejar orang Filistin dan memukul mereka kalah sampai melampaui Bet-Kar. Ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan menempatkannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Haazer. Katanya, sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Nah, itu tadi. Jadi saudara, ya, Eben Haazer, atau kalau saya baca secara literalnya Eben Haazer, ya, itu muncul di tengah-tengah ketidakmungkinan. Saudara-saudara, kata Eben Haazer ini terbit, lahir di tengah-tengah kemustahilan. Kenapa mustahil? Mustahil orang Israel memenangkan pertempuran melawan Filistin. Mustahil orang Israel akan tetap bertahan ketika mereka berhadapan-hadapan dengan tentara Filistin yang pada masa itu merupakan tentara yang adikuasa, saudara-saudara. Ya, dibandingkan Israel, sekali lagi, Filistin jauh lebih besar. Filistin jauh lebih dikdaya. Filistin jauh lebih memiliki kekuatan, saudara. Sehingga kondisinya adalah kondisi yang mustahil. Itu sebabnya kalau kita tadi baca, yang mengalahkan tentara Filistin itu bukan tentara Israel, tetapi ketika Allah mengguntur, betul kan? Benar, ya? Dikatakan di sana, orang Filistin maju memerangi orang Israel, tetapi Tuhan mengguntur dengan bunyi yang dahsyat atas orang Filistin. Nah, karena apa yang dilakukan Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan, itulah yang membuat orang Filistin akhirnya terpukul kalah. Sehingga sekali lagi saya tekankan saudara, ya, kata Eben Haazer ini muncul di tengah-tengah kemustahilan. Ya,
Kalau kita ngikuti anak-anak senja sekarang, tahu anak-anak senja ya? Yang suka membuat kata-kata indah. Semustahil apa sih hidupmu? Katakan. Ada yang mau menjawab? Semustahil apa hidupmu? Ada yang mau menjawab? Seberat apa bebanmu sehingga hidupmu itu mustahil bertahan? Iya kan? Hidup ini memang banyak sisi-sisi yang mustahil, saudara-saudara. Tetapi sejarah, ya, di dalam lintasan sejarah kita memahami kata Ebenezer ini merupakan tindakan Samuel atau ekspresi Samuel yang mewakili kemenangan yang ajaib. Ingat, kata ini perlu, karena kemenangan Israel itu ajaib memang. Hitung-hitungan tentara melawan tentara, Israel kalah. Hitung-hitungan pengalaman tentara melawan tentara, Israel kalah, saudara. Dalam segi apapun, kalau Filistin berhadapan dengan Israel tanpa campur tangan Tuhan, Israel kalah, pasti kalah. Tetapi sekali lagi, ketika Tuhan ada di pihak Israel, ketika Tuhan mengguntur atas orang Filistin dikalahkan dengan mudah. Bukan oleh bangsa Israel, bukan oleh tentara Israel, tetapi karena Allah menyertai orang Israel, saudara. Makanya Samuel mengambil sebuah batu, Ebenezer. Eben itu artinya batu, ya. Jadi Ebenezer itu artinya batu atau tugu pertolongan. Ya, zaman dulu orang kalau mengalami sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya, mereka membuat tugu. Ya, Abraham, kalau kita baca kisah Abraham, dia tiba di satu tempat, dia membuat tugu. Minimal mesbah doa di sana. Betul? Ya. Kenapa begitu? Itu adalah ekspresi orang zaman dulu untuk mengingat, menjadikan pertolongan Allah itu menjadi sebuah sejarah yang tidak akan dilupakan. Ya. Jadi ketika Israel mengalahkan Filistin, lebih tepatnya ketika Tuhan mengalahkan Filistin yang gak mungkin dikalahkan tentara Israel, Samuel perlu membuat sebuah tugu supaya nanti anak-anak cucunya, generasi-generasi selanjutnya boleh tahu bahwa di tempat itu pernah satu kali terjadi keajaiban di mana Tuhan mengalahkan satu bangsa yang besar yang tidak mungkin dikalahkan oleh Israel, saudara. Itu dalam lintasan sejarah, di dalam ruang sejarah, saudara. Batu tersebut menjadi tugu peringatan yang tampak, yang kelihatan. Ingat ya, kata ini penting sekali. Batu itu menjadi sesuatu yang kelihatan. Kenapa harus dilihat? Karena itu menjadi tugu peringatan tentang campur tangan ilahi atas kemenangan Israel. Campur tangan ilahi. Sekali lagi saya tanya, semustahil apa hidupmu hari ini? Saking mustahilnya, Pak, saya jalan, saya lihat ada pisang warna kuning, saya kira emas. Itu saking mustahilnya kan, pandang, emas nih ya kan, ternyata pisang. Kadang-kadang masalah membuat mata kita kabur, betul nggak? Iya kan? Semustahil apa hidup kita hari ini, saudara-saudara? Ingat, satu kali di dalam lintas kisah orang Israel, walaupun banyak kali sebenarnya, tetapi satu kali Tuhan memperlihatkan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah gagal. Amin, saudara. Samuel tidak mau kehilangan momen ini. Samuel tidak mau pertolongan Allah yang tidak pernah gagal itu terlupakan begitu saja. Samuel ingin bukan hanya generasi di mana dia hidup yang tahu bahwa Allah pernah menolong dengan ajaib. Dia ingin generasi selanjutnya juga tahu bahwa Allah menolong dengan ajaib. Amin. Saya tanya sama kita, sepanjang tahun 2024, apakah Allah ajaib dalam hidup kita?
Selalu ajaib. Berapa kali kita menggerutu dalam keajaiban Tuhan itu. Perlu kita korek itu, saudara. Betul? Tuhan selalu ajaib dalam hidup kita. Namun pertanyaan analitiknya adalah, di dalam keajaiban Tuhan dalam hidup kita, berapa kali kita meragukan Tuhan dalam hidup kita sepanjang tahun ini? Berapa kali kita menggerutu dan seakan-akan tidak percaya Allah menyertai kita? Berapa kali kita mulai ragu dan curiga bahwa Allah tidak peduli dengan kita? Di tengah-tengah keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Saya sering berkata hidup ini paradoks. Paradoks itu penuh pertentangan. Ya kan? Hidup ini penuh pertentangan. Ketika kita berkata Tuhan ajaib dalam hidup kita, di saat yang sama kita juga meragukan keajaiban Tuhan. Iya kan? Paradoks kan? Ketika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah kita, di saat yang sama kadang kita tidak mau mendengarkan arahan Tuhan. Padahal doa kita, Tuhan sertai langkahku. Lagu kita, tiap langkahku dipimpin oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Ya kan? Hidup itu paradoks. Bahkan saya pribadi sering ketika saya merenung, saya mendapati iman saya paradoks, saudara. Ya, Tuhan, kenapa di tengah-tengah saya percaya kepada Allah dengan begitu sungguh, selalu muncul hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan iman itu. Oleh karena itu, saudara, membuat sebuah tugu peringatan adalah penting bagi kita. Membuat catatan adalah penting bagi kita. Supaya apa? Supaya ada bukti tampak, supaya ada bukti yang kelihatan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyertai kita dan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, bahkan secara ajaib. Amin, saudara. Bahkan secara ajaib. Tetapi memang seringkali yang menghalangi pandangan kita untuk bisa melihat pertolongan Allah dengan jelas adalah semua persoalan hidup ini. Ya kan? Itu sebabnya Paulus pernah menasihati orang-orang percaya. Dia katakan, karena itu hiduplah dengan hati nurani yang murni. Karena dengan hati nurani yang murni saja kita bisa menembus persoalan dan tetap memandang kepada Tuhan dan semua karya-Nya. Kalau hati nurani kita tidak murni, kita tidak bisa melihat jauh melampaui persoalan itu. Pandangan kita akan tetap dihalangi oleh semua persoalan itu. Betul? Kita tidak bisa berhasil melihat Allah di balik sana. Kita tidak bisa mengingat bagaimana Tuhan di masa lampau menunjukkan karya-karya yang ajaib. Kalau hati nurani kita tidak kita latih untuk tetap murni dan bersih di hadapan Allah. Ya, Samuel tidak ingin kehilangan momen. Samuel tidak ingin momen yang luar biasa itu hanya dinikmati oleh dia dan generasinya. Dia ingin momen itu juga dinikmati oleh penerus-penerus mereka. Samuel membuat sebuah tugu peringatan dan Samuel menamakannya Eben Ha-Ezer. Eben Ha-Ezer. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya dengan kata sampai di sini, betul ya? Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Ya, itu sama dia maknanya.
Itu yang pertama. Jadi di dalam ruang atau lintasan sejarah, kita perlu membuat catatan-catatan terkait dengan momen-momen yang luar biasa, supaya catatan itu tidak hilang, sehingga kita pada saat kita menghadapi banyak persoalan, kita bisa kembali ke catatan itu dan menyaksikan betapa Tuhan luar biasa di masa lampau dan tetap luar biasa sampai selama-lamanya. Betul? Kitab Ibrani mengatakan Tuhan Yesus itu tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah, saudara. Ya. Dia juga tidak berkesudahan. Dia ada di sebuah sejarah. Kitab Wahyu berkata yang ada, yang telah ada, dan yang ada dan yang akan datang. Dialah Alfa dan Omega. Dia ada di semua lintasan sejarah, saudara. Ya, jadi buatlah tugu-tugu peringatan dalam hidup kita. Ingatlah tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Supaya apa? Suatu kali kita menghadapi peperangan besar dalam hidup kita, kita bisa kembali ke catatan itu dan berkata, sampai di sini Tuhan tetap menolong saya. Amin. Yang kedua, next, ya, Ebenezer menjadi simbol rasa syukur, pengakuan adanya pertolongan dan perlindungan di masa lalu. Itu harus kita syukuri, saudara. Di dalam benak orang Israel di masa itu, mengingat peristiwa di masa lalu adalah bagian yang penting di dalam budaya berpikir mereka. Makanya Mazmur sering kita temukan Mazmur ziarah, betul? Mazmur ziarah itu kan Mazmur-Mazmur yang salah satu cirinya adalah mengingat perbuatan Allah di masa lalu, betul? Misalnya 126, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ya kan? Pada waktu itu mereka terus menyanyikan itu, khususnya di hari-hari besar seperti Paskah. Mereka naik ke Yerusalem, saudara-saudara, ke Bukit Sion. Mereka berziarah sepanjang jalan, mereka menyanyikan mazmur-mazmur itu untuk mengingat bagaimana perbuatan Allah di masa lalu. Lalu mereka mengakhirinya dengan ucapan syukur. Saudara-saudara, itu budaya berpikirnya orang Israel. Mereka memiliki disiplin berpikir. Salah satunya adalah mengingat perbuatan Allah di masa lalu, sehingga menimbulkan rasa syukur. Ini juga perlu kita tiru, saudara-saudara. Ketika Samuel membuat tugu peringatan itu, ketika Samuel menancapkan tugu peringatan itu, dia juga ingin setiap kali nanti anak cucunya melihat tugu itu, ada ucapan syukur yang keluar kepada Allah. Ada pengakuan bahwa Allah adalah sumber pertolongan. Betul? Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Frasa menjadikan langit dan bumi perlu ditempelkan kepada Tuhan sebagai atribut, sebagai simbol otoritas atas alam semesta. Siapa yang memberi kita pertolongan? Tuhan yang memiliki otoritas atas alam semesta. Bukan gunung-gunung, bukan bukit-bukit yang kokoh, karena itu juga ciptaan. Gunung-gunung adalah ciptaan. Dalam konteks Timur Tengah, di mana terdapat banyak bukit-bukit, di dalam peperangan, orang-orang kalau dikejar musuh, mereka pasti lari ke gunung, ke bukit-bukit batu. Ya kan? Ingat bangsa Israel yang diutus oleh berapa itu ke Yeriko? Ya kan? Ketika mereka dikejar oleh orang Yeriko, mereka lari ke bukit-bukit, sembunyi 3 hari di celah-celah batu, betul? Itu adalah simbol pertolongan. Tetapi Mazmur 121
melihat jauh melampaui pertolongan fisik. Makanya dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung-gunung itu biasanya adalah tempat bagiku pertolongan secara fisik. Ketika aku dikejar musuh, aku bisa lari ke gunung. Mereka tidak bisa menemukan karena banyak celah batu di sana. Mereka juga takut mendekat, karena kalau mereka mendekat, saya bisa sergap, saya bisa tombak, mati mereka. Tetapi Mazmur 121 melihat pertolongan itu melampaui pertolongan fisik. Dia melihat bahkan keselamatan, bahkan pertolongan-pertolongan yang ajaib yang tidak bisa diberikan oleh gunung itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mana? Yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa demikian? Memberikan keterangan tentang otoritas Allah atas alam semesta. Alam semesta aja ada di dalam otoritas Tuhan, apalagi hanya hidup kita. Amin. Amin. Sehingga batu peringatan ini atau Eben Haezer ini dibuat supaya setiap orang yang melihatnya nanti di masa lalu, mereka bisa mengucap syukur atas karya Allah. Saudara, kita harus melatih diri kita mengucap syukur. Ketimbang selalu, ya, ini kebiasaan manusia yang perlu kita buang sebenarnya. Ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kerap kali manusia itu selalu membuat yang namanya dalam ilmu psikologi itu defense mechanism, mekanisme mempertahankan diri dengan cara yang nggak benar, ya kan? Itu seperti anak kecil. Siapa yang jatuhkan air di sini? Ada 2 orang anak. Salah satu dari mereka menjawab, bukan saya. Dua-dua bukan saya. Ya kan? Pernah lihat anak-anak seperti itu? Cuman mereka 2 di situ. Air jatuh, 2-2 bukan saya. Minimal tidak kena marah, kan gitu aja kan? Apapun caranya. Ketika persoalan datang, firman Allah menyarankan kita untuk mengucap syukur ketimbang mempertahankan diri dengan cara yang tidak benar, menyalahkan orang lain. Sering kali manusia seperti kita ini dalam sebuah persoalan menyalahkan orang lain. Mungkin betul orang lain bisa salah dalam persoalan itu, tapi ketimbang kita lelah melihat kesalahan orang lain, kenapa kita tidak mencoba melihat perbuatan Allah di masa lalu, lalu bersyukur, Tuhan, dulu saya juga pernah mengalami yang begini, tapi saya bisa melaluinya, dan hari ini saya juga bisa melalui ini. Terima kasih Tuhan. Kenapa kita tidak meminta kekuatan daripada Tuhan untuk kita menghadapi setiap persoalan, ketimbang menghabiskan energi kita menyalahkan orang lain? Betul saudara? Lebih baik kita meminta pertolongan dari Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan untuk diri kita, ketimbang kita menguras kekuatan kita untuk hal-hal yang tidak berguna atas persoalan itu. Itu timbul dari mana? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Kalau pikiran kita sudah dibaharui oleh Tuhan di dalam Roh Kudus, apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita? 1 Tesalonika 5 ayat 18, coba buka. Apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita, coba. Seorang boleh baca dengan cepat. 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Nah, kenapa itu yang dikehendaki Allah? Kenapa Alkitab tidak merujuk kalau ada persoalan dalam hidupmu, carilah kambing hitam, carilah siapa yang salah, carilah kesalahan orang dan sebagainya? Tidak. Karena itu akan menguras tenaga kita. Betul?
Tapi kalau kita mengucap syukur, ada kekuatan ilahi yang masuk dalam hidup kita. Tenaga kita tidak berkurang, malah bertambah untuk menyelesaikan persoalan itu. Ucapan syukur harus kita jadikan menjadi momen dalam hidup kita. Dari mana kita bisa mengucap syukur? Ketika ada tugu peringatan yang hidup di dalam hati kita. Betul? Dulu waktu saya sakit, saya disembuhkan Tuhan dengan cara yang luar biasa. Ya, migran saya hilang setelah banyak dokter yang menangani, tidak hilang. Tapi dengan cara yang ajaib, ketika anak-anak remaja berdoa, justru di sana migran saya hilang. Itu menjadi tugu peringatan dalam hidup saya, salah satunya. Nah, ketika saya sakit, saya punya keyakinan bahwa apapun sakit saya, Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkannya. Kenapa? Karena sudah pernah terjadi dalam hidup saya. Tapi kalau kita tidak menjadikannya menjadi tugu peringatan, 1000 kali Tuhan menyembuhkan kita, 1000 kali itu tidak berarti bagi kita. Karena apa? Setiap kita sakit maunya langsung sembuh. Ya kan? Semua pengen gitu, saya juga pengen. Setiap saya sakit pengen sembuh. Tapi bagaimana kalau Tuhan mengizinkan sakit itu dulu? Apakah kita kehilangan iman bahwa Tuhan dapat menyembuhkan setiap sakit penyakit? Padahal kita sudah merasakannya berkali-kali di masa lalu. Tidak ada tugu peringatan yang kita bangun. Kita lupa semua peristiwa itu. Makanya banyak orang abai terhadap Tuhan. Datang kepada Tuhan hanya karena ketika perlu. Tuhan menjadi ban serep dalam hidupnya. Jadi jangan heran, banyak manusia dijadikan Tuhan susah. Mungkin supaya tetap datang kepada Tuhan, mungkin. Karena tidak ada tugu peringatan yang tercipta dalam hidupnya ini. Kita diajari, dididik, diberikan masukan-masukan dari firman Allah. Seberapa banyak kita menentang kebenaran? Seberapa banyak kita lebih takut kepada hukum-hukum duniawi ketimbang hukum-hukum Tuhan? Kemarin saya membaca satu artikel singkat. Singkat sekali artikelnya. Tapi saya pikir cocok saya sampaikan pagi ini. Gini, ya, ini di internet saya dapat. Satu kali seorang kiai, ya, kiai atau guru di agama Islam, itu mengajak salah satu anak pondoknya ke rumah makan Cina, saudara. Di rumah makan Cina, kiai ini memesan babi guling. Kenapa saudara bilang wis gitu? Kenapa? Karena saya mau bilang Sudah ada paradoks kan? Sudah kelihatan pertentangan kan? Pesan babi guling. Lalu kiai ini sangat dihormati oleh semua santri-santrinya. Lalu datang babi guling. Kiainya ngomong sama salah satu santri yang dibawa, makan. Santri itu tidak langsung memakan, tapi dia berpikir sejenak. Entah apa yang dia pikirkan. Matanya turun naik, jidatnya berkerut. Dia lihat ke kiri ke kanan, walaupun nggak ada orang. Setelah setengah menit atau 30 detik kurang lebih, dia memakan babi itu. Hampir memakan. Dia ambil, dia makan. Hampir makan. Kiainya gampar, dia buang tangannya. Babi terlempar. Terus santrinya bilang, kenapa Yai nampar saya? Kenapa kamu mau makan babi panggang itu? Karena Yai suruh. Apakah kamu tidak tahu bahwa babi itu haram? Saya tahu. Siapa yang menyatakan babi haram? Allah. Siapa yang nyuruh kamu makan babi? Kiai. Siapa yang harus kamu turuti dalam kondisi terdesak ini?
Siapa? 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 Secara teologis harusnya Tuhan. Tapi seringkali dalam keadaan terdesak kita seperti anak Santrion. Kita lebih menuruti yang bukan Tuhan. Betul? Walaupun itu ilustrasi dari negeri lain, kayaknya cocok saya bawa di sini. Lalu kiainya mengatakan satu kali, dalam keadaan terjepit sekalipun, kamu harus tetap mendahulukan Tuhan dan perintah-perintahnya. Masuk? Masuk, Peko. Loh, iya kan? Terlepas dari semua perbedaan teologis kita dengan mereka, tapi ilustrasi ini memberikan sesuatu yang kuat. Dalam keadaan keterdesakan apapun hidupmu, yang kita dahulukan adalah Tuhan dan segala firman-Nya. Tuhan dan semua kehendak-Nya. Tuhan dan semua keinginan-keinginan. Bukan kita. Berapa kali kita melakukan legalisasi perbuatan yang tidak benar ketika dalam persoalan, melegalkan perbuatan, iya kan? Kita tahu itu salah, tapi karena kita terdesak, di dalam hati kita bilang, sudahlah, saya juga sedang keadaan terdesak nih, persaiton semua itu, kan? Betul kan? Wes, terserah. Mau dosa-dosa lah, kan gitu kan? Mau neraka sudah. Hidupku sulit. Tuhan kayaknya nggak tolong-tolong saya ini. Loh, itu banyak terjadi, saudara. Kenapa orang tidak mau datang kepada Tuhan dengan setia? Pola pikir. Dia tidak perlu Tuhan, merasa tidak perlu Tuhan. Tidak ada tugu peringatan dalam kehidupannya. Karena tidak ada tugu peringatan, tidak ada ucapan syukur atas apapun yang dia alami bersama Tuhan. Jadi dia tidak punya catatan tentang kisah berjalan bersama dengan Allah dalam hidupnya. Kalaupun dia menjadi Kristen, seringkali hanya begitu saja. Seringkali hanya menjadi Kristen biasa. Menjadi rohani ketika semuanya tenang, menjadi barbar ketika banyak masalah. Udah hilang Kristennya kalau banyak masalah. Sudah, tinggalkan dulu dah Kristenan itu. Mbak lagi banyak masalah saya nih. Nanti baru kalau masalah saya selesai Kristen lagi saya. Ayo. Kenapa? Karena tidak ada tugu peringatan dalam kehidupannya. Tidak ada bangunan peringatan seperti yang dilakukan oleh Samuel. Samuel membangun tugu peringatan. Tugu peringatan setiap kali dilihat menimbulkan ucapan syukur dalam hidupnya, bahwa ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan di dalam kemustahilan sekalipun, karena tidak mungkin Israel menang melawan Filistin, tapi karena Tuhan ada di sana, Filistin dikalahkan. Dan itu terjadi banyak kali dalam kisah perjanjian lama, betul? Bukan hanya satu kali ini. Bagaimana 2024 menjelang 2025, berapa tugu peringatan yang sudah kita bangun di dalam diri kita? Berapa tugu peringatan yang tegak berdiri dalam iman kita, supaya nanti di 2025 ketika ada persoalan, kita kembali melihat tugu itu dan mengucap syukur. Jangan cuma amin. Berapa? Bangun tugu peringatan itu. Bangun memori. Bangun semacam historical memories. Ingatan-ingatan sejarah di dalam diri kita yang membantu iman kita tegak berdiri. Yang membantu rasa percaya kita kepada Allah tetap kokoh. Karena apa, saudara? Ketika kita mengalami persoalan berat yang mustahil dalam hidup kita, kita sudah punya tugu peringatan dan kita bisa berkata, Ebenezer,
batu pertolongan ini, dan kita catatkan di sana sampai di sini Tuhan tetap menolong. Ketika kita nanti mengalami persoalan-persoalan pelik dalam hidup kita, suara siapa yang kita ikuti? Suara Tuhan atau suara saya? Suara siapa yang kita ikuti? Itu perlu kita tanya dengan jelas. Ya. Ini sudah muncul. Yang ketiga, ini. Kepanjangan ya, bro. Lama betul nih Pak Media tadi. Yang terakhir, batu peringatan Ebenezer ini bicara tentang kesaksian yang berkelanjutan. Ingat itu. Apa kata kuncinya ini? Berkelanjutan. Continue. Terus menerus. Terus menerus. Terus menerus. Kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang kehadiran Allah yang terus menerus dalam lintas kehidupan orang percaya. Ingat, dalam lintas kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam kesaksian yang jelas bahwa Allah tetap ada di dalam kehidupan kita, hidup kita kuat, saudara. Hidup kita kuat. Itu yang dimaksud oleh teks perjanjian baru ketika berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Itu tidak bicara tentang kalau Tuhan di pihak kita, kalau kita jadi Kristen, preman pasar, tunduk. Bukan. Itu bicara tentang penyertaan Allah yang mengalahkan dunia. Betul? Yohanes pernah menulis, saudara. Apa yang mengalahkan dunia? Dijawab, iman. Iman yang mengalahkan dunia. Bukan pengetahuan, bukan. Bukan kekayaan, bukan. Bukan jabatan yang mengalahkan dunia. Jabatan 5 tahun selesai, 10 tahun paling tidak. Setelah itu dimaki-maki orang. Kalau kita berbuat dosa semasa kita menjabat, ya kan? Kekayaan berapa tahun bertahan, saudara? Tidak lama. Udah banyak saksi di muka bumi ini. Kekayaan tidak bertahan. Apa yang kau kejar dalam dunia ini? Kalau kita ingin menaklukkan dunia, firman Allah berkata dengan jelas, iman. Iman yang mengalahkan dunia, bukan yang lain, saudara. Kita perlu bekerja supaya kita cukup. Tetapi ketika kita bekerja untuk menjadi cukup, itu tidak berarti kita harus meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan sumber hidup kita. Tuhan tiup hidung kita miring sebelah, repot kita. Iya kan? Kadang-kadang manusia ini terlalu angkuh, merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Padahal disulan saja udah setengah mati. Disulan aja itu. Mari kita teliti hati kita ini loh. Jangan yang ada di hati kita ini batu cadas itu, yang keras yang gak bisa dilembutin. Harusnya batu peringatan. Amin. Di kepala kita ini jangan jadi kepala batu ini. Harus menjadi batu peringatan. Ini harus menjadi kesaksian dalam hidup kita. Kalau hidup kita sepanjang hari dipenuhi oleh ingat-ingatan bahwa Allah menyertai kita, bukankah hidup kita sungguh indah di hadapan Tuhan? Saya yakin hidup kita pasti menjadi hidup yang bahagia, saudara. Siapa sih di dunia ini gak punya masalah? Coba saya tanya. Pak Yakub gak punya masalah? Banyak. Masalah itu ada yang disengaja, ada yang tidak disengaja, betul gak? Lebih banyak yang disengaja itu. Loh serius saudara, saya ngomong serius. Terlalu banyak masalah yang lahir karena kesalahan kita, betul?
disebabkan oleh faktor di luar kita. Coba diteliti. Sakit perut, mules-mules, makan bakso cabai 3 mangkok. Salah saya. Jangan salahkan orang. Iya kan? Uang gak cukup, salah gunakan uang. Salah saya. Salah siapa? Hah? Salah sendiri. Sekarang kita teliti, berapa banyak masalah dalam hidup kita yang lahir dari luar diri kita? Ada sih, tapi gak banyak. Kebanyakan lahir dari diri kita. Coba kita benar menyikapi ini dan mulai terus mengiris, memotong itu. Hidup kita bakal aman, saudara. Iya kan? Sekali lagi saya tekankan, seringkali masalah itu saya yang buat, bukan orang lain yang buat. Saya tanya, ini ilustrasi sih. Ya, ilustrasi. Kalau ada orang bilang Anda jelek, apakah Anda tiba-tiba berubah jelek gitu? Tidak. Oh, jelek tuh. Tiba-tiba wajah kita mengkerut gitu. Yang membuat wajah saya mengkerut ketika saya dikatakan jelek siapa? Ya saya. Tadi saya bilang, oh jelek. Iya kan? Loh, kan saya. Coba waktu orang bilang, jelek kamu. Gak apa-apa, ciptaan Tuhan bro. Tetap indah gak? Tapi kan seringkali kita, dibilang jelek. Mama saya aja gak pernah bilang saya jelek. Loh betul kan? Kan gitu gak ada. Masalah dari siapa? Dari saya. Bukan dari orang. Tapi kalau dipuji, ya kan? Satu kali burung gagak dan burung elang melihat mangsa yang sama. Ada roti katanya. Entah tahu roti apa kok tiba-tiba burung elang suka roti. Namanya juga ilustrasi. Iya kan? Namanya juga cerita kan? Boleh dong. Tapi entah kenapa kali ini burung elang kalah cepat dengan burung gagak. Saya juga belum tahu juga itu. Setahu saya burung elang itu lebih cepat dari gagak. Lalu burung gagak yang mendapat roti itu, dia terbang dengan penuh kebanggaan dia. Ya kan? Burung elang dia lawan kalah bro. Tapi burung elang masih kalah 1 langkah. Perjuangan masih ada 4 langkah ke depan. Masih tersisa 3 langkah. Burung elang mulai terbang mengikuti burung gagak. Dan burung elang mengatakan, "Woi burung gagak, saya pernah dengar ternyata kamu tuh pinter nyanyi. Padahal suara burung gagak paling jelek di seantero jagat." Mulai dia kan, merah telinganya kan, wih, ya, terpuji dia. Waduh, luar biasa. Tapi saya pengen sekali dengar kamu nyanyi. Teman-teman saya bilang suaramu indah sekali. Tapi saya kok belum pernah dengar. Saya pengen betul dengar. Mulai berbunga-bunga hatinya. Langkah terakhir, waduh, mungkin ini kesempatan terakhir kalau saya nggak dengar suaramu. Mungkin kita nggak bisa lagi ketemu. Pujian itu melambungkan burung gagak, dia langsung nyanyi. Dan roti yang di paruhnya lepas. Burung elang sambar itu roti sambil mengejek. Dia pergi. Burung gagak tinggal sendiri. Yang tadinya dia nyanyi sekarang nangis. Seberapa banyak kita lebih senang pujian ketimbang kritikan? Ayo. Seberapa banyak kita dibuai oleh pujian? Apa salahnya sesekali orang menghina kita? Jelek betul kamu.
Apakah kita langsung post di media sosial? Hari ini ada orang KRNJ, tahu KRNJ? Kurang apa gitu. Dia menghina saya jelek, langsung post semua. Di X, di Facebook, di web mana-mana dah, Instagram, sambil pasang foto kita yang paling ganteng. Masa wajah kayak gini bilang jelek? Gak tahu diri. Cuman mana itu? SCA. Apa salahnya sesekali kita dihina orang? Untuk sekedar melihat respons, apakah hinaan itu betul mempengaruhi kita? Kalau orang bilang kamu jelek, lalu kita mulai begini, betulan kita jadi jelek. Tapi kalau orang bilang kamu jelek, kita tetap senyum. Orang itu pergi tanpa hasil dari hinaannya, betul? Kesaksian itu. Makanya batu peringatan itu gunanya kesaksian. Kalau saya membuat batu peringatan itu dalam hidup saya tentang semua karya Allah, maka apapun yang terjadi di sekeliling saya akan bersaksi bahwa semua itu tidak bisa mengalahkan karya Allah dalam hidup saya. Amin. Dan secara otomatis kita menjadi kesaksian juga buat orang lain. Orang lain melihat hidup kita seperti 2 Korintus. Dia membaca hidup kita karena kita adalah surat Kristus yang hidup. Seperti Matius pasal 5 berkata, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan memberkati kita. 2025 Ebenezer, jadikan itu menjadi ruang sejarah yang terus hidup. Bangun tumbuh di sana. Jadikan menjadi alat untuk kita tetap mengucap syukur atas kebenaran Tuhan dan menjadi kesaksian bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan